Selamat pagi Ibu Dr. Helawati, SSI MMkom. Perkenalkan, saya nama Ratin Ambunan dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai judul presentasi Reinforcement Learning. Definisi Reinforcement Learning adalah metode pembelajaran mesin yang memetakan situasi ketindakan untuk memaksimalkan penghargaan dari lingkungan. Agen belajar melalui interaksi trial and error serta pembaruan perilaku berdasarkan penghargaan yang diterima. Strategi pertama, eksplorasi tingkah laku, mencari performa terbaik dalam lingkungan sekitar, termasuk penggunaan algoritma genetik, pemrograman dinamis, dan statistik membantu pengambilan keputusan dalam kondisi dunia nyata. Proses pembelajaran Reinforcement Learning, konsep dasar dengan lebih detail, agen, lingkungan, dan tindakan. Tindakan dalam Reinforcement Learning, kita memiliki agen misalnya robot atau algoritma yang berinteraksi dengan suatu lingkungan. Agen akan mengambil tindakan dan lingkungan akan memberikan umpan balik berupa reward atau punishment. Tujuan agen adalah memaksimalkan reward kumulatif. Polis adalah strategi yang digunakan agen untuk memilih tindakan. Polis biasa sederhana, misalnya memilih tindakan secara acak atau kompleks, misalnya menggunakan jaringan saraf untuk membuat keputusan. Jenis-jenisnya itu adalah kebijakan reinforcement learning dan algoritma value-based. Policy-based, value-based methods fokus pada perhitungan nilai dari setiap step, sedangkan policy-based method langsung mengoptimalkan policy itu sendiri. Policy gradient methods mengoptimalkan policy secara langsung dengan memperbarui parameter policy berdasarkan gradient dari reward. Algoritma reinforcement learning itu yang pertama, Q learning, memperbarui nilai Q untuk tindakan tertentu dalam keadaan tertentu. Yang keduanya, Deep Q networking, menggabungkan Q learning dengan Deep learning untuk menangani data kompleks. Yang ketiganya, Policy gradient methods, mengoptimalkan kebijakan secara langsung. Actor critic methods, kombinasi Q-learning dan policy gradient. Q-learning adalah algoritma pembelajaran penguatan tanpa model yang membantu agen mempelajari kebijakan optimal melalui interaksi dengan lingkungan tanpa pengetahuan awal. Algoritma ini menggunakan prinsip Bellman equation untuk memperbarui nilai tindakan Q value secara iteratif demi memaksimalkan reward kumulatif jangka panjang. Parameter utama dalam Q-learning meliputi laju pembelajaran seperti rumus I faktor diskonto Y dan strategi eksplorasi eksploitasi greedy. Contoh nyata yang menarik, bayangkan sebuah robot yang sedang belajar perjalanan. Setiap kali robot berhasil melangkah maju, dia mendapatkan reward. Seiring waktu, robot akan belajar langkah-langkah terbaik untuk mencapai tujuannya. Ini adalah contoh sederhana dari penerapan Q-learning algoritma. Yang pertama itu permainan Q-learning sangat populer dalam pengembangan games. Misalnya untuk melatih agen bermain games, atau kita menggunakan Q-learning untuk menentukan strategi terbaik dalam setiap keadaan. Robotik dalam robotik Q-learning dapat digunakan untuk melatih robot melakukan tugas-tugas kompleks seperti navigasi, manipulasi objek, dan pengenalan objek. Sistem rekomendasi Q-learning dapat digunakan untuk mempersonalisasi rekomendasi produk atau konten bagi pengguna, misalnya kayak Netflix, YouTube menggunakan algoritma serupa untuk merekomendasikan film dan serial TV. Optimasi proses bisnis, Q-learning dapat digunakan untuk mengoptimalkan berbagai proses bisnis seperti penjadwalan produksi, manajemen inventory dan routing kendaraan, prediksi kepribadian. Kombinasi Q-learning
Dengan deep learning, memungkinkan kita untuk menganalisis data yang kompleks seperti data teks, gambar, atau video memprediksi kepribadian seseorang. Studi kasus membangun agen untuk game sederhana pengguna reinforcement learning. Reinforcement learning terutama yang pertama, Q-learning diterapkan dalam pengembangan agen cerdas untuk permainan sederhana seperti Flappy Bird dan Snake. Yang kedua, Q-learning dipilih karena kesederhanaannya dalam menangani lingkungan diskrit komponen utama Q-learning dalam games, stats, kondisi lingkungan saat ini, contoh posisi burung dan jarak ke pipa, action, pilihan tindakan agen, contohnya itu seperti terbang atau diam. Yang tiga, reward, umpan balik berdasarkan tindakan, contoh tambah 1 jika skor bertambah, dikurang 1 jika gagal. Yang keempat, Q table, tabel ini yang Q yang diperbarui menggunakan persamaan Q-learning. Studi kasus membangun agen untuk game sederhana langkah implementasi Q-learning, definisi state dan action, menentukan kondisi lingkungan, state dan tindakan yang dapat diambil agen action. Inisialisasi Q-table, membuat tabel Q yang mempresentasikan nilai dari setiap kombinasi state, action, simulasi dan pembaruan Q-table. Agen berinteraksi dengan lingkungan dan memperbarui Q-table berdasarkan hasil reward, evaluasi parameter, mengoptimalkan parameter seperti learning rate dan discount factor untuk meningkatkan performa agen. Studi kasus pada games Flappy Bird. Yang pertama, keadaan selisih vertikal dan jarak horizontal antara burung dan pipa. Yang kedua, aksi terbang. Yang pertama itu atau diam 0, reward tambah 1 skor bertambah, 0 1 tetap hidup. Yang satu yang gagal, proses pembelajaran kombinasi Q-learning dan backpropagation, inisialisasi bobot artificial neural network digunakan untuk mengoptimasi nilai Q. Pemilihan aksi dengan metode iGreedy, memilih tindakan berdasarkan eksplorasi atau eksploitasi, pemberian reward dan pembaruan state, menghitung nilai feedback dari lingkungan untuk memperbarui nilai Q, backpropagation, menggunakan metode untuk memperbarui nilai action value, kondisi berhenti proses pembelajaran selesai jika skor 30 tercapai. Diinisialisasi ulang jika agen gagal belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata yang tidak tepat.